Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, orang sehat dan kesenangan dalam keadaan sehat. Berterus bisa kacida gitu. Acara anu kedai lebar. Nah, turun ke tuan rumah, ke panitia, ke sarana. Itu mudah-mudahan jangan amal ibadah orang kanggo sukan di hari ini. Iya teh Pak Yudi tengah WA kersatu jantan pemateri digital marketing, insya Allah. Cuman kan kalau teh mana teh pemula hunkul gitu. Ayo makan tos pemain sadayana gitunya. Jantan bingung pada nyampai ke naon gitu abdi teh. Kepa yang iya mas sharing pengituna da abdi mah tak acan biasa masihan ilmu kumaha gitunya. Sharing pengalaman pengalaman pribadi dina online pengennya. Dah di dege share suhu aya Kang Sandi terus terjun di internet marketing terus lami gitu. Sareng rekan-rekan oke pengen terus dina YouTube oke share gitu, dina sosmed Facebook TikTok share lah ilmu mah gitu. Ieu mah sekedar sharing abi channel online gitu. Kapungkur teh ngawitanana pengen saantos kuliah teh ijazah teh dugi kaina teh alhamdulillah masih kana beuteuh gitu. Da can kantos ngalamar sakali ka bank kapungkur teh alhamdulillah teu ditampi. Kapungkur teh painten dina kapungkur mah dina blogger dina web painten Google AdSense. Maaf nih, ya karena ada yang belum bisa bahasa ya. Di ini aja. Indonesia. Ini masih ada yang bahasa Inggris banget. Indonesia. Bahasa teks running kami. Di bawah translate. Google Translate. Dulu awal setelah kuliah sambil kerja Google nyediain banyak yang iklan ke Google dulu dikasih 3 pilihan, mau di web, mau di YouTube, mau di aplikasi. Nah saya ambil yang di web, bikin artikel gimana caranya kata kuncinya di atas gitu, bisa pencari keywordnya. Nah setelah itu algoritmanya terus berubah pas COVID. Jadi pas COVID itu saya berhenti, dan ada juga yang setelah saya cari ya kalau hasilnya sih lumayan. Setelah saya cari hukumnya ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau Ustadz Ami sih hukum Google AdSense, jadi nggak tahu ada yang nggak syarinya gitu, ada yang pinjol gitu. Malah ada yang pernah iklannya muncul teh ada juga gitu yang dukun dia iklan gitu. dukun juga iklan gitu. Oh iya, zaman dulu lah. Nah tahun 2019 berhenti, coba ke online. Dulu sempat rame dasar viral modal sangat terbatas, pas-pasan belajar ke temen yang udah biasa ya. Alhamdulillah pas COVID rame banget sampai ke yang konvensi offline
turun ke online gitu lah. Pas waktu konversi yang offline dulu ke online masih jaya gitu. Ketika yang konversi yang sudah berhenti COVID, terjun ke online, nah melempem gitu lah. Itu teh 2019 sampai ke tahun 2023. Tahun 2023. Jadi penjualan dasar pada Mas kongres lah 2019 akhir sampai ke 2023, sekitar 3 tahun. Pemasarannya lewat Facebook Ads sama Shopee, cuman Shopee enggak terlalu signifikan gitu, karena mungkin sudah kalah sama yang konveksi gedean gitu kan. Singkat cerita, penjualannya bisa stabil, omsetnya juga bisa stabil kan gitu ya. Setelah 3 tahun, kebetulan dulunya kan belum ada admin, sekarang ada admin. Nah, setelah 3 tahun, ternyata omsetnya stuck gitu. Ada yang ngalamin stuck gitu omsetnya. Omset stuck. Dan solusi pertamanya kan dilihat ya, omset stucknya kenapa tuh? Otomatis kan penjualannya. Lihat dulu, evaluasi dulu gitu. Posisi saya saat itu ada 8 admin. Satu admin ternyata cuma bisa ngeluarin 20 sampai 30 piece satu hari. Dikurangi biaya iklan dan lain-lain, ternyata masih ada profit, cuman tidak maksimal, tidak sesuai yang saya harapkan gitu. Soalnya kan masing-masing juga punya tujuan gitu, punya target masing-masing. Nah, kalau saya kan targetnya gimana caranya umur 40 apa sebelum itu usaha udah jalan gitu kan. Jadi kan ada sendiri, tergantung ke tujuan masing-masing juga. Gitu capek mikirin omset dan lain-lain gitu lah. Nah, mungkin dulu cita-citanya tinggi gitu. Jadi nggak jualan, nggak cari kerja gitu. Misalnya 5 juta per bulan, tapi 50 juta per bulan. Amin. Nah, setelah itu omsetnya stuck, dilihat dari evaluasi data. Kalau misalkan dulu kan ngambil profitnya tipis, konversi dasar teh ngambilnya misalkan 5.000 kali 30 per admin, kali 8 admin gitu kan, kali bagi kurang operasional, iklan dan lain-lain. Karena iklan di Facebook itu hampir 2-5 juta per hari gitu. Nah, setelah dapat data dari 3 tahun, ada tuh kesimpulan, ternyata kalau mau main di Facebook Ads, minimal margin harus di atas 60.000. Jadi kalau misalkan di bawah 60.000 sampai lah gitu. Habis operasional lain. Berarti bukan 60% ya? Ya? Bukan 60%, 60.000 itu 60.000 rupiah berarti. Harga ini jadi 100.000. Itu per hari atau per bulan? per produk. Kalau posisi Menjual admin. Coba mah bisa. 60.000 itu per barang 60.000 admin. Kayaknya ini harus ganti produk nih, soalnya dulu kan mindsetnya kalau nggak murah nggak laku gitu. Bukan gitu mindsetnya. Padahal udah di setting, di optimasi di Shopee, udah dimurahin, mah tetap nggak laku. Ternyata mindsetnya yang salah. Sudah berjalan 3 tahun, database sudah banyak. 3 tahun, admin kan udah banyak tuh data dari iklan.
oh ini kayaknya harus ganti produk nih, ganti produk, dana terbatas, lihat data, ya harus ganti produk ini gitu. Nah udah ganti produk, ganti ke Sari. Kebetulan nama brand saya Biosa Ready, kalau yang sebelumnya Lingga Ready. Udah ganti produk, dapat tuh marginnya di atas 90. Lihat database ini gimana nih, database yang 3 tahun kemanain, database di WA. Otomatis kan yang dulu yang beli kan ada jualan HP juga, ada dasar pajamas. Yang beli itu kan bukan misalkan kalau misalkan jualan apa-apa tentunya kan targetnya mau kemana, yang murah ada, yang mahal juga banyak gitu. Jadi awalnya kita mau jualan produk apa, targetnya mau kemana nanti disesuaikan gitu. Dari segi foto, video, konten dan lain-lain. Nah terus kalau misalkan endorse, biar agak cepat dikenal gitu, kita melakukan endorse ke berbagai selebgram yang sesuai dengan produk kita. Kalau misalkan lihat yang apa, lihat yang Matbaki pas awal launching kan, gimana kalau misalkan ke endorse ke yang ini, wah nggak masuk meskipun dia selebgram, udah banyak follower, udah banyak yang nonton, tapi kan selebgram tersebut nggak masuk marketnya ke produknya ya, ada yang makanan. Nah jadi tetap butuh apa yang bikin produk kita cepat dikenal gitu, antara iklan, endorse. Ya kalau misalkan budgetnya pas-pasan ya tungguin aja gitu, terus cari afiliator gitu, afiliator yang sesuai dengan produk, di kontak, kasih sampel paling. Terus yang rame di pasar Marketnya sendiri-sendiri. Jadi produk makanan kritik pasarnya ada, yang mahal ada, yang murah ada. Jadi pasti rame kalau misalkan kita pas bikin katanya pas gitu. Kalau misalkan lihat dari tempat wisata, misalnya tempat wisata Taman Rame wae, lihat kontennya seperti apa dia. Kontennya pasti FYP atau mungkin bisa ke selebgram dulu. Gimana caranya tempat wisata kita itu ramai gitu. Tempat wisata kita kan udah bagus nih, udah bagus lah pokoknya. Gimana sih cara biar orang lain itu tahu gitu, kalau di sini ada tempat wisata yang bagus, estetik, gimana caranya? Yaitu konten yang bagus, ke selebgram. Gimana caranya? Harus FYP. Video emang penting banget. FYP itu apa? For your page. Hah? For your page. For your page. Istilahnya itu viral lah. Itu tapi tapi mah pilih dari konten emang tercentra pemain berkumpulan dan bisa nggak ambil jasa admin. Jadi kalau di rumah kita dulu sendiri, trik-triknya dari awal sampai apa yang baru mau nih gitu. Tadinya gaya kelas khusus ya, kelas bikin gitu. Pengen jualan gitu. Afiliator Berarti apa pilihan? Kalau misalkan emang budgetnya terbatas, bisa dropship dulu. Dropship ya. Jadi kalau ada teman jualan dulu, punya teman. Kalau misalkan benar-benar nggak ada budget, bisa lewat video dulu. Kalau misalkan mau di Shopee, kalau mau di IG, ada video yang produk tadi. Sama dulu sih, cuman nggak usus gitu, harus bertahap banget, pelan-pelan.
harus punya effort. Harus benar-benar sama. Kalau dilihat dari sekarang sih beriklan itu kayaknya penting, kayaknya harus ditempuh. Menurut kebiasaannya udah kayak gitu berarti ya. Kalau misalkan tadi mau bikin produk, tadi kan mau dropship aja. Kalau misalkan mau bikin produk, tadi produknya mau apa dulu gitu. Tentuin dulu produk ya. Dari semua produk punya pasar masing-masing, jadi jangan misalkan kita pas gitu, pas mau kemananya gitu, produk kita tuh mau kemanain. Benar Rob, nah? Pengalaman antum ya, bagaimana tentang ini mah bicara tentang pengunjung aja ya. Nah, misalnya kita iklan 100.000 dapat pengunjung 5.000 apa berapa, 1.000 apa berapa. Nah, kalau iklan kita ditambah itu menjamin nggak akan bertahan atau bertambah pengunjung kita? Iklannya di mana Pak? Shopee di Lazada. Oh iya, Lazada. Beda Kalau di Lazada sih sebelumnya belum dioptimasi, karena kan produk kita masih terbatas dalam produksi gitu kan. Dari Facebook sama Shopee juga masih kewalahan gitu. Tapi kalau dari umumnya sih, misalkan iklan 100.000 ditambah budget pasti ada efek gitu. Pasti antara pengunjung sama pembeli pasti ada gitu. Tapi kalau misalkan bocor enggaknya tergantung produk pembeli masing-masing. Nah, terus mungkin bisa jadi juga ada masalah di tempat penjualan saya gitu ya. Yang Pengunjung pertamanya anggap misalnya lebih tinggi gitu ya, 1.000 beberapa, itu bisa dibilang tanpa iklan atau iklannya sedikit gitu ya. Terus kita punya pikiran kan, ini biar stabil nih pengunjungnya, ya kita juga harus berjuang di iklannya mungkin gitu. Ternyata di iklan ditambah itu turun. Hasil. Produknya peminatnya lagi berkurang. Apakah iklannya kurang pas gitu? Ya, memang di Lazada belum dioptimasi, jadi belum begitu tahu lah gitu. Jadi takutnya salah riset. Kalau ini mungkin kalau secara global mah di mana-mana mungkin kan istilahnya kan begitu kan, ada uang ya, mungkin bisa ditambah lagi kan, seperti itu kan dengan hasil ya, gitu kalau kan, misalkan pengorbanan gede dan yang gede lagi kan, secara teori seperti itu. Ya kalau misalkan di contoh di Facebook iklan 100.000 kan 1.000 pengunjung itu 10.000 nyampe 15.000 rupiah. Jadi kalau kita mau iklan kita terjangkau 1.000 orang, kita harus bayar 10 nyampe 15.000. Jadi kalau kita iklan 100.000 otomatis 10.000 orang yang dijangkau. Jadi kalau lihat dari tadi Lazada mungkin harusnya ketika pajak ditambah harusnya traffic nambah gitu, harusnya. Kan tapi nyobian terjun ya kan kemarin pas puasa momen gitu. Kita jual modal pas-pasan kan, ya udah habis misalnya. Nah untuk ini kan Baru mulai. Tapi kan modalnya cukup untuk satu kali produksi kan. Sedangkan di Shopee kan ada beberapa hari ya kan biaya itu kan. Harusnya kan diproduksi itu stok produksi sama Di jalan. Nah kita biar kan kita cuma punya produk di etalase misalkan habis, harus ada proses lagi kan. Nah gimana kan buat masukannya itu? Kalau kemarin sih itu persis yang saya alami banget gitu Bang. Ada yang di tempat jahit si uang teh, jadi emang modalnya pas-pasan. Ada yang di stok, ada yang di jalan. Nah itu kan butuh modal lebih.